Itu tidak bisa langsung kita blokir kalau kita belum bisa tahu itu benar-benar yang langsung terkait dengan kejahatan. Kadang-kadang laporan kan nggak selalu benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata ini sebab pinjol ilegal sulit diberantas oleh OJK. Apakah ada yang simpan atau mempertahankannya? Nah, kita akan cari tahu. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau bagikan dulu informasi terbaru dari teman-teman yang mengatakan bahwa dana rupiah mulai turun lagi DC lapangannya. Bahkan ada beberapa yang sudah galbay di atas 3 tahunan itu masih didatangin. Sebelum-sebelumnya itu sempat turun ya, mereda ya, DC lapangan sudah mulai tidak ada dan mulai jarang yang informasi bahwa didatangin. Tetapi baru-baru ini banyak lagi yang meng-up lagi berita dana rupiah DC-nya sudah datang lagi. Nah, seperti ini informasinya, dana rupiah titik-titik ya udah 3 tahun ditagih dan nominalnya nggak ngotak. Perasaan minjem cuma 3 juta jadi 8 juta, belum denda 15 juta. Mana neror tempat gua kerja anjir, dapat data dari mana nggak tahu juga. Kalau gua dipecat gimana mau bayar? Nah, ternyata sejalan dengan itu banyak sekali komenan yang mengatakan mereka juga baru saja datengin oleh DC lapangan dari dana rupiah ini. Seperti ini, saya tagihan 2020 baru datengin Juni kemarin, tapi pihak ketiga. Sama aku pernah disamperin emak-emak 2 orang padahal udah galbay tahun 2022. Akhirnya saya coba ngecek di App Store, ternyata dana rupiah juga belum ada di App Store. Kalau kita ketik dana rupiah malah yang keluar adalah pinjaman ilegal. Nah itu dia teman-teman ya, saya juga sudah cari di App Store, ternyata aplikasinya juga tidak ada. Jadi kalau sampai hari ini belum ada aplikasinya, kalau seandainya kalian mau bayar tetap kembali ke website. Tetapi bagi yang mau galbay bisa dikategorikan berarti galbay di bawah 1 tahun masih aman karena DC-nya sekarang fokus hanya yang di atas 3 tahunan gitu ya. Dan lagi teman-teman ya, buat kalian semuanya ada informasi terbaru tentang surat e-tilang yang saat ini sudah sangat gencar dibagikan kemana-mana. Banyak yang dapat WA e-tilang, banyak yang kena scam, bahkan banyak yang terkena penipuan. Nah seperti ini informasinya, mungkin sebagian kalian sudah ada yang menerima ataupun tahu, tapi saya yakin kebanyakan dari kalian belum ada yang tahu. Jadi kalau kalian menerima surat tilang bentuknya seperti ini, kemudian kalian disuruh ngeklik link yang namanya seperti ini. Nah ini websitenya teman-teman ya, https terus garis miring, bisa kalian baca sendiri, terus langsung dikirimkan nomor briefanya. Ini sudah mencurigakan dan mengarah ke situs palsu. Nah situs aslinya seperti ini teman-teman ya, https garis miring pmj.info terus garis miring dan media sosial kejaksaan. Jadi tetap hati-hati ya teman-teman ya, karena sekarang berbagai macam modus dan banyak yang sudah menjadi korban kehilangan jutaan uang, dan banyak sekali sampai sekarang yang masih mengabaikan bentuk seperti ini. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya jangan terlalu kepo kalau seandainya ada yang mengirimkan link-link kepada kalian. Kalau tidak penting hapus saja atau kalian bisa blokir nomornya gitu ya. Nah oke, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi baru-baru ini OJK mengeluarkan yang namanya kampanye anti scam dan penipuan untuk pinjol ilegal. Sebelumnya OJK sudah mengatakan bahwa ketika dapati bahwa pinjol ilegal masih beroperasi dan diketahui di mana perusahaan dan siapa pemimpinnya, maka pinjol ilegal ini akan dikenakan sanksi berupa 10 tahun penjara dan denda 1 triliun. Nah ini sebagai acuan buat teman-teman semuanya ya. Ayo hafal beberapa pinjol-pinjol kalian, cukup pakai yang pinjol legal saja ataupun kalian bisa menyelesaikan pinjol legal saja. Kalau pinjol ilegal pastikan sekali lagi teman-teman ya, kalau kalian memang diancam dan takut disebar data, lampirkan lagi pesan dari OJK bahwa siap-siap perusahaan kalian bisa didenda 1 triliun atau kalian bisa dikenakan hukuman penjara 10 tahun. Sampaikan seperti itu kalau kalian takut untuk disebarkan datanya, karena ini sudah resmi dari OJK. Tetapi ada sedikit kejanggalan di sini teman-teman ya. Untuk pinjol ilegal ini memang sudah ada pidananya, tetapi yang lebih mengherankan lagi, mengapa pinjol ilegal ini tidak bisa diberantas di Indonesia
Ternyata ini penyebabnya. Lapor itu sangat penting, itu pertama. Terus kemudian pertanyaan Mbak Desi tadi, kenapa yang sisanya itu kemana? Jadi yang langsung kita blokir itu yang benar-benar dipakai untuk kejahatan tersebut, Mbak. Jadi kita bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, dengan PPATK, dengan kepolisian dan lain, kita langsung blokir yang terindikasi langsung itu terkait kejahatan. Kadang-kadang itu tidak bisa langsung kita blokir kalau kita belum bisa tahu itu benar-benar yang langsung terkait dengan kejahatan. Kadang-kadang laporan kan nggak selalu benar ya, harus kita follow up dulu. Karena kecepatan mereka lapor akan menentukan banget mereka bisa berhasil kita selamatkan nggak dananya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih melihat beberapa pinjol ilegal, sebelumnya saya sudah pernah buatkan vlognya yang mana ada beberapa pinjol ilegal yang masih bertahan di App Store. Ternyata pinjol itu tidak bisa langsung diblokir ketika tahu bahwa pinjol tersebut masih baik-baik saja, alias tidak ada pelaporan dari kalian tentang kerugian yang kalian alami. Nah ini dia teman-teman. Jadi kalau seandainya dilihat ternyata pinjol ini mengarah kepada kerugian, terus penipuan, phishing dan segala macamnya, baru bisa diblokir. Tetapi kalau tidak ada itu semuanya dan kalian lancar-lancar menggunakan pinjol ilegal, ternyata pinjolnya ini masih dipelihara oleh negara. Nih bikin lucu sebenarnya teman-teman ya. Mereka membuat undang-undang tapi mereka memeliharanya. Nah, apakah mendapat cucuran juga dari pinjol ilegal atau bagaimana, saya tidak tahu teman-teman ya. Yang pada intinya kita tetap kembali kepada patokan bahwa yang namanya pinjol ilegal tidak wajib untuk dibayarkan. Yang namanya ilegal tidak bisa beroperasi di Indonesia apalagi tidak ada izinnya. Yang namanya pinjol ilegal, cara pemutusannya itu adalah dengan cara menggalbaikannya. Tuh cukup teman-teman ya. Jadi perhatikan, jangan pernah takut yang namanya pinjol ilegal tidak ada isi lapangan. Pinjol ilegal tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Karena sekarang lagi up berita tentang pinjol ilegal. Pastikan pinjol ilegal kalian mulai kalian singkirkan dari sekarang. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Dan kalian lebih semangat lagi, lebih kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.